Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau buka hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kupukati untuk Roh-Mu Tuhan, buka hati menyembah-Mu Yesus. Jemaah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Untuk Roh-Mu Tuhan, buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus hadir, Kau hadir di sini. Glory, haleluya. Oh, haleluya. Kau lembut, Kau manis, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh Tuhan. Glory, haleluya. Oh, haleluya. Jamalah kami, oh penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, jamalah kami, oh penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sembah Dia.
glory, glory, ya Rawa ya lama kalama lama 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 lama, ya Rawa ya lama 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 lama, ya Rawa ya lama 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 lama. Ya Rama ya Rama ya Rama 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 Rama, ya Rama ya Rama 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 Rama, ya Rama ya Rama 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 Rama, ya Rama ya Rama 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 Rama, ya Rama ya Rama 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 Rama, ya Rama ya Rama 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 Rama, ya Rama ya Rama 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 Rama, ya Rama ya Rama 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 Rama, ya Rama ya Rama 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 Rama. Yesus kanama 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 kanama, ya Rama ya Rama 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 Rama, ya Rama ya Rama 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 Rama, ya Rama ya Rama 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 Rama, ya Rama ya Rama Rama Rama. Yesus kanama kanama lama 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 lama, ya Rama ya Rama 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 Rama, ya Rama ya Rama kanama kanama lama lama lama, ya Rama ya Rama 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 Rama, ya Rama ya Rama 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 Rama. Yesus kanama 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 kanama, ya Rama ya Rama 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 Rama, ya Rama ya Rama 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 Rama, ya Rama ya Rama 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 Rama, ya Rama ya Rama 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 Rama, ya Rama ya Rama Rama Rama, Yesus kanama kanama lama 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 lama, ya Rama ya Rama 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 Rama, Yesus kanama kanama lama lama lama, ya Rama ya Rama 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 Rama, ya Rama ya Rama 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 Rama, ya Rama ya Rama Rama Rama, Yesus kanama ya Rama Rama Rama, ya Rama ya Rama Rama Rama, ya Rama ya Rama kanama kanama Rama, Yesus kanama 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 kanama, ya Rama ya Rama Rama Rama, ya Rama ya Rama Rama Rama, ya Rama kanama ya Rama Rama, Yesus kanama Rama, ya Rama ya Rama Rama Rama, ya Rama ya Rama Rama, Yesus kanama ya Rama Rama, ya Rama ya Rama Rama, ya Rama ya Rama Rama,
Ya Rama, ya Rama. Yesusku. Ya Rama, ya Rama. Ya Rama, ya Rama. Terima kasih ya Rama. Terima kasih Tuhan. Ya Rama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Buka hati kami Tuhan. Haleluya. Buka hati Romu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Buka hati kita untuk terus menyembah Dia. Haleluya. Jamalah kami, penuhi kami, kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh Tuhan. Buka hati menyembah Yesus. Samalah kami, penuhi kami, kuasa Allah Maha Tinggi. Penuhi kami, kuasa Allah Maha Tinggi. Samalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Roh-Mu menjamah setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Memenuhi setiap kami yang ada pada pagi hari ini. Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi ini. Baik anak-anak-Mu yang mengikuti secara live streaming, Tuhan juga memberkati. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam tangan kasih. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Biarlah semuanya Tuhan Kau memenuhi mereka dengan hikmat dan urapan-Mu, agar pelayanan hamba-hamba-Mu menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, kuduskan kehidupan kami, layakkan kehidupan kami, agar ibadah kami betul-betul berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk Bapak sekalian. Puji Tuhan, salam. Bagaimana kabarnya? Haleluya. Yang di rumah bagaimana kabarnya? Haleluya. Semua sehat, puji Tuhan. Yesus kita luar biasa, itu sebabnya kita mau datang kepada Tuhan dengan sorak-soreh, karena Dia ada di tengah-tengah pujian kita. Haleluya. Untuk hadir Tuhan dengan hati yang penuh sukacita.
datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Yesus Tuhan Raja. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan tumpah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin, haleluya. Amin. Senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan coba pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Sekali lagi. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan, senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan coba pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya. Pagi hari ini siapa yang tidak mempunyai beban berat? Loh, kok guyu kabeh? Siapa yang tidak punya masalah pagi ini? Ayo ngacung. Ya. Yeah. Ketoke kabeh duwe masalah. Yeah. Pengarang pujian katakan tanggalkan beban itu. Kita sambut hadirnya Sang Raja. Dia yang akan memberikan kelepasan setiap permasalahan kita. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau terus nyanyi puji Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, ku
Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saya persilakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus kita luar biasa. Karena kasih-Nya kita dipertemukan di tempat ini. Karena kasih-Nya kita ada sebagaimana kita ada. Haleluya. Oh haleluya. Kita mau terus berkumpul mengagungkan nama Tuhan. Karena kita sudah disatukan oleh Tuhan. Kami berkumpul. Menyembah-Mu yang kudus, kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Kumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika yang esa. Haleluya, haleluya, haleluya,
Kudus, kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita telah disatukan oleh Tuhan, oleh kasih-Nya. Dulu kita tidak kenal, sekarang kita kenal. Sudah kenal satu sama lain? Kayak ya gurung kabeh. Padahal ki gerejane ya gak gede. Aku dhewe ya akeh sing gak kenal. Puji Tuhan. Sing penting nek ketemu senyum, Bapak ya. Berarti nek senyum ki tahu ketemu gitu ya. Betul enggak Bapak ya? Jadi wis tahu ketemu tapi enggak senyum. Wah, iki ya bisa dipertanyakan begitu. Kena apa? Ya mau masalah kemana? Ya. Ya, puji Tuhan, haleluya. Mungkin boleh berdiri lagi ya Bapak. Ya. Ya, semangat ya. Ayo, satukanlah hati kami. Haleluya. Amin. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam, amin, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus,
Tuhan dan Rajaku. Tanda tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Silakan duduk. Kenapa kita disuruh saling mengasihi? Kenapa disuruh saling mengasihi? Karena kita ini keluarga kerajaan. Iya, awake dhewe keluarga kerajaan. Saiki bangsa Indonesia. Tapi kita sudah merasakan keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Oh, betapa indahnya kita ada di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Betapa, amin, haleluya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa ini, oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Wa urapan di kapal larun, janggut dan cubanya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, amin, haleluya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, glory, haleluya, amin, haleluya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kapal larut, dan janggut dan cubanya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, sekali lagi, haleluya. Oh betapa indahnya, amin, haleluya. Oh betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kapal larut, janggut dan cubanya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya,
betapa indahnya. Haleluya. Nek hidup rukun, berkate turun. Nek gak do wawuh, berkate adoh. Mau rukun Bapak Ibu? Karo dulur eker, pirang-pirang minggu gak nyopo. Sing paling parah nek karo bojone dhewe. Sak ranjang tapi sitok madhep rono. Tapi di sini ketoknya enggak ada. Ya benar kok, enggak ada juga. Ya puji Tuhan, Bapak-Ibu sekalian, kita bersyukur sama Tuhan. Kita disatukan oleh Tuhan, betapa indahnya kita hidup di dalam Tuhan. Maka berkat itu akan terus dialirkan dalam hidup kita. Ya, kita sebentar akan diberkati oleh firman Tuhan. Kita menyiapkan hati pikiran kita untuk terima berkat firman Tuhan. Kita imani firman Tuhan pagi hari ini menjadi jawaban setiap kedatangan kita. Ya, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, naikkan pujian apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita percaya janjinya Tuhan iya dan amin. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Katakan apapun yang terjadi, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Ucapkan dengan iman apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, amin Tuhan. Haleluya. Oh, inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Glory. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, 'Cause
selamatkanku. Ada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Sungguh kami mengamini ketika firman-Mu ditaburkan, ketika hati kami menerima firman-Mu Tuhan, bahwa firman itu akan memiliki kuasa dalam hidup kami, yang bekerja atas seluruh hidup kami, memulihkan kami, menyelamatkan kami. Oleh karenanya Tuhan, pada pagi hari ini, kami mau memberikan hati kami yang terbaik untuk Kau taburi dengan benih firman-Mu, sehingga benih firman-Mu itu boleh bertumbuh dalam hati kami. Beri kerendahan hati dalam setiap kami untuk belajar menerima apapun yang Tuhan taburkan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya tidak ada rancangan yang jahat yang Tuhan tabur dalam kehidupan kami, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Ajar kami Tuhan, dengan kekuatan Allah Roh Kudus, menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kebenaran firman yang Tuhan sudah tabur dalam hati kami, memiliki buah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan urapi dalam segala keterbatasan hamba-Mu. Biarlah pengurapan dan hikmat yang tidak terbatas dari surga memenuhi hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan merupakan isi hati-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Tadi kita berbicara tentang keluarga kerajaan Allah. Tapi tema kita tidak membahas tentang itu. Kita akan bahas tentang karakter orang berhikmat. Karakter orang berhikmat. Bapak Ibu, kalau boleh saya tanya, mengapa Tuhan menciptakan binatang? Mengapa Tuhan menciptakan binatang? Jawabannya pasti macam-macam. Enggak ada yang salah jawaban itu. Tapi pernah enggak kita terpikir bahwa Tuhan menciptakan binatang itu juga untuk mengajari kita? Mengajar manusia supaya hidupnya itu lebih sempurna di hadapan Tuhan. Oleh karenanya pagi hari ini saya akan mengajak kita membaca Amsal 30 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Amsal 30 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi juga ada di istana raja-raja. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Amsal 30 ini ditulis oleh Agur bin Yake. Kalau kita perhatikan dalam kitab Amsal, ada 3 penulis di sana. Disebutkan Salomo, lalu Lemuel, kalau kita baca Amsal 31, dan pasal 30 ini Agur bin Yake. Nah, Lemuel ini adalah orang yang sama. Lemuel ini adalah nama lain dari Salomo. Dan Agur bin Yake
menurut beberapa penafsir ini juga merujuk pada Salomo. Ini julukan Salomo yang berarti Agur, si anak saleh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 24 sampai 28 ini sebenarnya merupakan satu rangkaian dari ayat 21 sampai ayat yang ke-31. Next. Nah, jadi ayat 24 sampai ayat 28 ini diapit ayat 21 sampai 23 dan 29 sampai 31. Ini berbicara tentang dua hal yang ekstrim. Ayat 21 sampai 23 itu berbicara tentang kehidupan orang-orang yang tidak berpengalaman, namun mendapatkan sesuatu yang besar secara instan. Di sana dikatakan hamba tiba-tiba jadi raja. Terus wanita yang tidak pernah kenal laki-laki, tidak pernah pacaran, tahu-tahu dapat suami. Hamba perempuan mendadak jadi nyonya. Nah, ini merupakan suatu gambaran tentang kehidupan orang-orang yang tidak berpengalaman, tetapi mendapatkan sesuatu yang besar. Maka dikatakan bumi gemetar. Kalau kita baca di ayat 21, bumi menjadi gemetar. Bumi aja goncang, gonjang-ganjing bumi. Kelap-kelap langit. Nah, dan pasal ayat 29 sampai 31 ini menunjukkan suatu kehidupan yang merasa mampu melakukan segala sesuatu karena memiliki sesuatu yang diandalkan. Ada singa yang tidak takut apapun, ada ayam jantan, ada kambing jantan, ada raja. Ini berbicara tentang sesuatu yang merasa mampu. Dia tidak butuh orang lain, dia tidak butuh siapapun, karena dia mampu memiliki. Nah, untuk menghindarkan dua ekstrim ini, Agur bin Yake menulis ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Nah, pada bagian ini Salomo mengajarkan kita untuk belajar dari karakter binatang yang lemah. Belajar dari karakter binatang yang lemah. Tadi kan disebutkan binatang yang lemah, yang tidak mempunyai kekuatan. Untuk apa? Supaya kita terhindar dari dua ekstrim kanan atau ekstrim kiri tersebut. Nah, Salomo mengawali dengan menyatakan bahwa keempat binatang itu binatang kecil namun cekatan. Sebenarnya itu bukan cekatan. Bahasa asli Alkitab itu pakai kata berhikmat. Dia bangsa binatang yang kecil tetapi berhikmat, tetapi memiliki hikmat. Nah, Salomo memperhatikan bahwa kehidupan binatang-binatang ini bagaimana mereka bisa bertahan hidup dengan segala kelemahan yang dia miliki. Dia tidak punya power, dia tidak punya kemampuan untuk mempertahankan diri kalau ada serangan. Coba kita perhatikan tadi, binatang-binatang itu kan adalah binatang-binatang yang tidak mungkin menyerang binatang lainnya, tetapi justru mereka berpeluang untuk dimangsa oleh predator. Nah, ternyata di balik kelemahannya itu, binatang itu memiliki keahlian untuk bertahan hidup. Siapa yang ngajari? Keahlian yang dimiliki oleh binatang-binatang ini tidak ada satupun yang bisa diajarkan oleh manusia. Manusia bisa ngajar gajah ngitung, bisa ngajar lumba-lumba main voli, bisa ngajar monyet naik sepeda, bisa ngajar burung berhitung, bisa. Tetapi apa yang ditulis oleh Salomo ini tidak satupun yang bisa diajarkan manusia. Lalu siapa yang mengajari? Tentu kita bisa simpulkan bahwa yang mengajari mereka adalah Tuhan yang maha bijaksana. Tuhan yang maha bijaksana itu memberikan mereka hikmat untuk bertahan hidup. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, jadi ayat 24 ini dapat kita pahami bahwa
ada 4 binatang yang kecil di bumi tetapi memiliki sikap yang bijak yang dapat dipelajari oleh orang-orang yang berhikmat untuk membangun karakter dalam hidupnya. Kita orang berhikmat, amin. Jadi kalau orang berhikmat, kita belajar dari sesuatu yang berhikmat juga. Nah, yang pertama, kita belajar tentang semut yang visioner. Semut yang visioner. Tadi dikatakan di ayat yang ke-25, semut bangsa yang tidak kuat. Bangsa yang tidak kuat tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Nah, semut disebutkan sebagai bangsa yang tidak kuat. Ini sebuah pengungkapan kata yang unik karena lebih mengacu pada sekumpulan koloni bangsa semut, bukan semut secara individu, karena semut tidak pernah hidup sendiri-sendiri. Semua semut, jenis apapun semut, pasti berkoloni. Nah, semut ini dikenal oleh kita semua sebagai binatang yang pekerja keras. Kalau kita perhatikan ada makanan yang tercecer sedikit aja, tidak lama kemudian ada semut. Semut sangat giat, sangat pekerja keras untuk mencari makan. Nah, tapi perlu kita ketahui bahwa semut mengumpulkan makanan ini bukan untuk dimakan saat itu. Beda dengan tikus. Kalau tikus ada makanan, ya dimakan saat itu juga. Tetapi semut tidak. Semut mengumpulkan makanan karena akan dipakai untuk suatu masa di mana mereka sudah tidak mungkin lagi keluar untuk mencari makan. Itu sebabnya selagi ada kesempatan, semut bekerja keras. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah suatu karakter yang visioner, yang tidak melihat pada apa yang di depan mata, tetapi melihat apa yang jauh di depan. Nah, dalam kehidupan kita, karakter orang yang visioner itu sangat penting. Kita harus memiliki karakter yang visioner, yang mampu melihat jauh ke depan, bukan hanya melihat sesaat. Karena kalau kita hanya melihat apa yang ada di depan kita, kita tidak pernah tahu apa yang kira-kira akan terjadi di depan kita nanti, maka kita akan menjadi orang-orang yang kagetan. Loh, kok bisa? Loh, kok bisa? Tapi kalau kita visioner, kita bisa merencanakan, oh, nanti bakal terjadi ini. Kalau aku begini, aku akan begini. Kalau aku melakukan ini, wah, ini kedepannya salah. Kalau tidak berubah, maka akan fatal akibatnya. Nah, sehingga orang-orang seperti itu tidak akan kagetan karena sudah bisa berpikir demikian. Orang yang visioner itu akan selalu bersiap sedia dengan masa depannya sehingga kehidupannya itu lebih efektif. Maksudnya begini, orang yang visioner itu selalu melihat, aku mau jadi ini. Misalnya, aku harus tahun ini harus mencapai hal ini. Maka hidupnya itu akan ditata. Akan ditata supaya tidak habis dengan sia-sia. Kalau orang yang wis opo jare, wah itu repot. Waktunya bekerja, wis engko ae ngopi-ngopi sik. Ngopi enak kok. Anget-anget, apalagi ada ketan. Ada pisang goreng gitu. Wah, kerja engko ae. Nah, toh aku masih sehat, toh aku masih kuat. Toh aku masih punya sesuatu. Akibatnya apa? Tidak akan pernah mencapai tujuan hidupnya. Nah, orang yang visioner ini akan selalu menata hidupnya sehingga hidupnya lebih efektif. Sesuatu yang tidak kira-kira tidak berguna, ya mereka tidak lakukan. Betul-betul menata kehidupannya sehingga hidupnya itu terarah. Nah, keluarga yang visioner akan menghasilkan anggota-anggota keluarga yang bijak. Keluarga yang visioner, ayah visioner, mama visioner, maka akan menghasilkan anak-anak yang bijaksana. Karena apa? Karena diajari untuk menata kehidupannya. Kalau ayahnya
ayah yang pokoknya apa kata lu lah, pokoknya lu jangan nyusahin orang tua, lakukan apa yang lu mau. Ini bahaya ini. Nanti kita baca di Amsal itu kita akan menemukan bahwa ada anak-anak yang berbuat tidak baik, maka akan mempermalukan orang tuanya. Nah, itu keluarga yang visioner akan menghasilkan anggota-anggota keluarga yang bijak. Gereja yang visioner akan menghasilkan jemaat yang menghasilkan buah dalam pelayanannya. Gereja yang visioner. Sekarang ini banyak gereja yang tidak visioner. Gereja yang visioner itu yang gimana sih? Bukan hanya slogan, visioner transfer. Bukan hanya slogan. Visioner itu betul-betul harus dihidupi, harus ada punya tujuan, harus punya goal, harus punya target kapan harus tercapai. Saya rindu di gereja kita sudah mulai membuat satu visi tahunan, dan visi itu harus diterjemahkan dalam misi dan segala macamnya, dan nanti itu kita akan bahas. Nah, kalau gereja terbiasa visioner, maka jemaat-jemaatnya pun akan berjalan bersama-sama ke arah yang sama dengan tujuan yang sama untuk kemuliaan Tuhan. Maka tidak ada jemaat yang ogah-ogahan. Semua jemaat terlibat dalam pelayanan, semua jemaat berkobar-kobar melayani Tuhan. Semua jemaat tidak memikirkan dirinya sendiri. Wah, aku kerja mati-matian, gemuria, aku gak oleh apa-apa, paling oleh sembako tok. Lah, cuma seperti itu sudah enggak ada, enggak usum. Mereka akan bersemangat, berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, menghasilkan buah-buah bagi kerajaan Allah. Nah, saya mungkin ekstrim ini mengatakan gereja yang visioner akan menghasilkan jemaat-jemaat yang radikal dalam melaksanakan kehendak Tuhan bagi gereja. Radikal itu bukan ini salah kaprah, ini udah mulai salah kaprah. Radikal, kata radikal itu sudah mulai menjadi satu yang negatif, padahal tidak. Radikal itu artinya mati-matian. Nah, masalahnya mati-matian dalam hal apa? Mati-matian melaksanakan kehendak Tuhan bagi gerejanya. Nah, bagaimana kita bisa memiliki karakter yang visioner? Yang pertama, kita harus memahami bahwa orang yang visioner itu adalah orang yang mampu berserah pada Tuhan. Orang yang tidak khawatir akan masa depannya karena mereka menyerahkan masa depannya pada Tuhan. 1 Petrus 7 ayat yang 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Dia serahkan segala kekhawatirannya. Aku sudah tidak peduli lagi tentang hidupku, tapi aku harus bagaimana menggenapi rencana Tuhan atas hidupku. Orang yang visioner itu adalah orang yang pertama tidak khawatir atas hidupnya. Yang kedua, orang yang visioner itu mengenal rancangan Allah dalam hidupnya. Udah jelas-jelas dalam Yeremia 29 ayat 11. Rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang membawa hidup penuh harapan. Sudah, itu rancangan Tuhan. Tapi jalannya kan enggak selalu mulus. Nah, orang yang visioner melihatnya goal akhir Tuhan itu apa? Jalan yang harus dilalui, dia akan jalani saja bersama dengan Tuhan. Tidak khawatir, tidak takut, tapi dia akan berjalan bersama dengan Tuhan. Toh kalau aku berjalan bersama Tuhan, seperti pemazmur berkata, sekalipun aku berada dalam lembah bayang-bayang maut, dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Karena ada Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Bagaimana kita bisa sampai pada pemahaman itu? Yang jelas kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita tidak akan mengerti Tuhan itu seperti apa, sehingga kita tidak bisa berserah. Kalau kita tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita tidak akan pernah tahu rancangan Tuhan itu apa.
ketika kita bersekutu, kita ketemu Tuhan. Ketika kita ketemu Tuhan, kita akan mengenal kuasanya atas kita. Ketika kita mengenali kuasa Allah, maka kita tidak pernah khawatir. Ketika kita mengenali kuasa Allah, maka kita mengetahui rancangan-rancangan Tuhan bagi hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari semut ini, marilah kita belajar bahwa Tuhan menghendaki kita tampil sebagai orang-orang yang visioner. Orang-orang yang tidak hanya meratap, orang-orang yang tidak putus asa ketika menghadapi masalah atau kesukaran. Masalah itu, kesukaran itu adalah bagian dari hidup kita. Jangan ditolak. Tadi Pak Rusdiat bertanya, siapa yang nggak punya masalah? Yang nggak punya masalah cuma dua. Pertama orang mati, kedua orang 87. Yang di jalan-jalan itu loh, Mas yo telanjang, gak masalah. Makan barang bosok, gak masalah. Ya, kalau kita berdoa, Tuhan, jauhkan aku dari masalahku, maka bersiaplah menghadapi dua hal ini. Mau? Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa orang-orang yang visioner adalah orang yang berbahagia. Orang yang visioner adalah orang yang berbahagia karena mereka tidak terbebani oleh kekhawatiran. Orang visioner itu selalu menangkap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan itu seperti benih. Benih yang baik, yang jatuh di tanah hati yang subur. Tumbuhnya itu tidak terhimpit oleh kekhawatiran, tetapi tumbuhnya menghasilkan buah. Amin. Mari kita belajar dari semut. Tidak hanya terfokus untuk hidup kita hari ini, tetapi mari kita melihat rancangan Tuhan yang besar atas hidup kita. Nah, kedua, slide selanjutnya, kelinci gunung yang cerdik. Kenapa saya sebutkan kelinci gunung? Karena memang bahasa aslinya kelinci gunung, bukan pelanduk. Kenapa saya terjemahkan kelinci gunung next? Nah, ini ada perbedaannya. Pelanduk itu kancil. Dan yang disebut di Alkitab adalah Hirex. Ini kelinci gunung. Ada bedanya. Kelinci tidak bisa hidup di tempat berbatu-batu. Pelanduk atau kancil itu tidak bisa hidup di tempat berbatu-batu. Mereka hidup di hutan. Memang cerdik betul kancil itu. Saya pernah suatu ketika menjebak kancil pakai perangkap gitu, kurungan, cet. Pertama kita tahu bahwa dia itu sudah masuk jerat. Tetapi apa yang terjadi dengan kancil itu? Tiba-tiba dia bisa mendatangkan lalat banyak banget. Seolah-olah dia itu sudah jadi bangkai. Badannya kaku, mengembung gitu, ditendang-tendang gitu, ya diam saja. Oh, kami mengira itu sudah jadi bangkai. Tetapi begitu ini perangkapnya dia angkat dan kita mau pindah, lari. Makanya kancil atau pelanduk ini dikategorikan pelanduk atau kancil ini kategorikan binatang yang cerdik. Tapi kenapa pakai kata pelanduk di terjemahan bahasa Indonesia? Karena mungkin konteks penerjemahannya. Karena kelinci gunung tidak ada di Indonesia. Kelinci gunung itu hidup di antara bebatuan dari lembah Laut Mati hingga Gunung Hermon. Jadi orang Ibrani juga tidak mungkin tahu kancil, tidak mungkin tahu pelanduk. Tapi kenapa diterjemahkan seperti itu? Itu hanya faktor budaya. Apakah bermasalah? Tidak bermasalah, karena dua-duanya sama-sama cerdik. Nah, hewan kecil ini tidak memiliki kuku, tetapi kakinya itu memiliki sol seperti seperti
ikan gurita itu loh. Nah, iya seperti tentakel gitu. Sehingga ketika berjalan di batu-batu yang licin sekalipun, mereka tidak terpeleset. Nah, mereka tidak mempunyai sesuatu yang bisa untuk mempertahankan diri. Makanya dia membuat sarangnya di gunung-gunung batu. Mereka itu cerdik, karena sadar kelemahannya, maka mereka bisa mampu memikirkan gimana caranya supaya selamat, yaitu mencari gunung batu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita itu harus cerdik. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, jangan dibalik. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Masa-masa sekarang ini adalah masa-masa yang kejahatan dan kebaikan itu sudah tidak bisa dibedakan lagi. Orang di gereja harusnya orang baik-baik, ternyata bisa saja jahat. Nah, di sini kita perlu kecerdikan untuk membedakan hal itu. Orang Kristen harus cerdik supaya tidak termakan oleh tipu daya iblis. Baru-baru ini rame hamba Tuhan yang namanya Henry Tan Dianta itu ngomong, kalau Pak Pariaji dan hamba-hamba Tuhan yang lama-lama yang sudah mati itu ada di neraka kepanasan, hanya dia saja yang bisa melihat dan tidak mungkin kepanasan karena dia menyembah Bapa loh. Karena mereka orang-orang yang sudah mati itu menyembah Bapa, menyembah Allah Tritunggal gitu. Nah ini kan ketokane bener, tapi sarap. Betul, orang ini adalah orang-orang yang sangat-sangat, makanya kita harus cerdik. Kita harus cerdik supaya kita tahu pengajaran-pengajaran yang kira-kira menyimpang. Kalau kita tidak cerdik, maka kita akan terjebak dan menjadi pengikut Henry Tan Dianta. Cerdik harus dibarengi dengan ketulusan, karena cerdik tidak tulus itu menjadi orang yang licik. Cerdik tidak tulus menjadi orang yang licik. Tulus tidak cerdik menjadi orang yang konyol. Bolak-balik dibujui orang ae. Karena tulus, gak apa-apa aku percaya, padahal dibujui. Jadinya konyol. Nah, gak cerdik, gak tulus, itu orang bebal. Bebal, jahat, licik, konyol, pokoknya seperti itu. Nah, tetapi orang yang bijak adalah orang yang cerdik dan tulus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan kecerdikan kita akan mampu melihat cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Mungkin kelihatan secara mata kita, Tuhan itu sedang memberikan masalah dalam hidup kita, memberikan sesuatu masa sukar dalam hidup kita. Tetapi kalau kita cerdik, kalau kita berhikmat, maka kita tidak hanya berhenti di situ, kita akan mampu melihat, oh Tuhan tuh maunya seperti ini, oh Tuhan tuh sedang begini dalam hidupku. Sehingga kita itu bisa terus menjadi orang yang bersyukur. Kita bisa terus menjadi orang yang berpengharapan pada Allah. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kelinci gunung ini tahu tempat berlindung yang baik, yaitu di Gunung Batu. Ini merupakan satu gambaran bagi kita. Kalau kita orang yang cerdik, kita tidak akan pernah mengandalkan rasa aman kita terhadap sesuatu yang fana. Kita tidak akan pernah berpikir bahwa hartaku adalah yang bisa menjamin keselamatanku. Kepinteranku yang bisa menjamin keselamatanku. Dan segala macamnya. Kekuatanku yang bisa menjamin keselamatanku. Orang yang cerdik di dalam Tuhan, orang yang bijak, tidak berpikir seperti itu. Tapi orang yang bijak tahu bahwa segala sesuatu
kalau di luar Tuhan itu pasti tidak aman. Makanya orang yang berhikmat sandarannya hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah tempat teraman dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus itu diibaratkan sebagai gunung batu keselamatan bagi orang percaya. Jadi jangan lagi kita mengandalkan segala sesuatu, mengandalkan jabatan kita, mengandalkan kekayaan kita, mengandalkan kepintaran, kekuatan kita. No, karena semua itu pasti sia-sia. Kalau kita mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, maka kita pasti dijamin aman, 100% aman. Selanjutnya yang ketiga, kita belajar tentang belalang. Dari belalang kita belajar dua hal, yaitu kedisiplinan dan kesatuan. Nah, Bapak Ibu, dari semua binatang yang berkoloni, hanya belalang yang tidak memiliki raja. Semut ada rajanya, ada ratunya. Tawon ada ratunya, tapi belalang tidak punya ratu. Belalang tidak punya pimpinan. Tetapi belalang memiliki naluri kebersamaan. Sehingga ketika belalang itu bergerak gitu, sudah apapun yang dilandanya habis. Suatu ketika kami masih di Riau, waktu itu masih kecil, saya melihat betul-betul ini. Belalang itu banyak sekali. Wah, udah enggak terhitung, mungkin sampai kayak gelap gitu loh. Keadaannya agak gelap karena yaitu jumlah belalangnya sangat banyak. Dan orang mengusirnya dengan cara apa? Dengan cara membakar rumput sehingga mereka perih matanya, nggak bawa insto. Jadi perih gitu, akhirnya pergi. Kalau tidak, apapun yang ditanam di ladang itu habis. Pasti habis. Tidak tunggu hitungan minggu, tidak. Hitungan hari aja udah habis. Itulah kekuatan belalang. Belalang menjadi sesuatu yang mematikan jika bergerak bersama kawanannya. Nah, yang pertama, kita belajar bukan soal kekuatan belalang, tapi kita belajar kedisiplinan. Nah, kedisiplinan ini merupakan sebuah karakter yang sangat penting, yang harus dimiliki oleh orang percaya. Kita tetap berkaitan antara yang kita tidak bisa menjadi orang yang visioner tanpa memiliki karakter disiplin dalam hidup kita. Orang yang disiplin itu menjadi orang yang terarah, tertata, dan memiliki tujuan yang jelas. Dan mereka tidak akan mudah digoyahkan oleh hal-hal yang lain. Kadang-kadang kan kita kalau sudah lagi asik kerja gitu ya, terus diajak teman, ayo ngopi yuk, sik kerja. Halah kerja sengko lah iso. Saya sering gitu. Pas asik-asik kerja gitu diajak, ayo ngopi. Ya wis ngopi. Habis ngopi hilang moodnya. Nah, ini enggak disiplin namanya. Udah tadinya mood gitu. Kerja diajak ngopi. Ustaz dilu ae. Ayolah. Enggak apa-apa di luar, tinggal sebentar gitu. Iya sebentar, memang sebentar. Enggak lama, enggak menghabiskan waktu berjam-jam. Tetapi setelah itu apa yang terjadi? Moodnya enggak tambah naik. Tambah kepikiran apa yang diomongkan tadi. Cerita-cerita tentang rencana bolang lah, rencana lah, opoy. Akhirnya kita kepikiran pas kerja gini, oh iya, enak juga nih bolang. Gitu. Nah, ini enggak disiplin, Orang yang disiplin itu tidak akan pernah terganggu, kecuali kalau dia memang mengkhususkan waktu. Oke, aku hari ini mau ngopi, mau ngajak Pak Sita ngopi. Wah, tapi Pak Sita nggak bisa, katanya nggak boleh dokter ngopi. Makanya ya nggak jadi, ngajak yang lain gitu.
Harus seperti itu. Kita belajar mendisiplin waktu. Nah, ternyata kedisiplinan itu tidak hanya dibutuhkan di dunia jasmani saja. Rohani kita itu lebih penting untuk disiplin. Kita disiplin rohani itu ya justru yang terpenting. Kalau orang yang bisa disiplin rohani, disiplin secara jasmani itu akan gampang. Tuhan Yesus itu mengajarkan kedisiplinan yang luar biasa. Pagi-pagi sekali sebelum melakukan sesuatu, Tuhan Yesus naik menyendiri untuk berdoa pagi-pagi. Kalau kita pagi-pagi ngapain? Bangun tidur? HP. Waduh ana iki. Ya apa iki? Lali doa. Lali saat teduh. Karena HP. Saya juga kadang begitu, saudara. Jangan ditiru. Ini enggak disiplin. Saya menulis renungan, pernah ditegur Kak Dorje. Karena apa? Kok bogang-bogang? Saya ini yang tegur orang lain. Saya tersentak betul. Saya betul-betul tersentak. Karena apa? Karena pada masa itu, waktu-waktu itu merupakan lagi rame-ramenya kerjaan gitu. Tapi ya nggak masalah. Terima kasih Kak Dorje sudah mengingatkan bahwa itu sesuatu yang sangat penting. Nah, saya biasanya kalau nulis renungan di rumah kalau hari kerja itu tidak bisa, karena waktu pagi itu harus persiapan segala macamnya dan nganter Yayu kerja dulu, kemudian pergi sana kan enggak nututi waktunya. Jadi saya nulis di kantor gitu. Nah, seringkali ketika sampai kantor itu udah menghadapi banyak hal sehingga lupa gitu. Tapi saat ini saya mulai coba untuk nggak ngereken, mulai coba konsisten, ya betul, konsisten untuk menulis. Coba kemarin bolong lagi karena terbawa mangkel. Udah dapat telepon. Aduh, kalau udah kena gitu udah mood hilang. Padahal udah terkonsep ini di pikiran, sudah baca ayatnya, sudah baca naskahnya, teksnya Alkitab, sudah baca, tinggal menuangkan. Maka buyar semuanya itu. Enggak ada mood, enggak ada sejahtera. Jadi kalau saya enggak ada sejahtera dalam hati, menulis renungan itu munafik. Jadi saya tunda dulu. Makanya tadi pagi saya kirimlah renungan yang seharusnya kemarin itu. Nah, kedisiplinan itu harus kita jaga. Tapi seringkali penyakit orang Kristen adalah kudis, kurang disiplin. Penyakit rohani, kurang disiplin. Kudis tipe berdoa, kurang disiplin berdoa. Gimana jam-jam doa kita? Ya pokoknya aku doanya 5 kali, 5 waktu. Pagi, makan siang, makan malam, dan doa mau tidur gitu. Kalau gak makan, kalau lupa makan, ya gak doa gitu ya. Ya bukan itu, maksudnya disiplin kita itu benar-benar mendisiplin gak waktu-waktu kita. Kita ambil waktu khusus enggak? Itu tidak terpatok pada jam berapa, tapi kita tuh selalu berhubungan dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan harus selalu ada dalam hidup kita. Karena apa? Ketika kita disiplin berhubungan dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, maka di segala sesuatu yang kita lakukan, peluang dosa itu akan dihindarkan. Kenapa? Karena kita dekat dengan Tuhan. Tuhan akan selalu mengingatkan. Nah, kudis baca Alkitab. Kalau ada renungan, kalau kita dapat renungan, kita baca
ayat Alkitabnya atau kita baca renungannya tok? Kita baca teks yang disarankan, pembacaan ini sampai ini. Itu yang kita baca atau renungannya tok? Saya yakin 99% pasti renungannya tok. Jarang yang mau baca. Wes kesuwen. Alkitab yang ngono ae kok ayate. Isine yang ngono ae, pancet ae. Itu seperti Tuhan Yesus tidak berubah, Alkitab juga tidak berubah. Wis apalah ini. Kita harus disiplin. Karena apa? Karena rema yang muncul dari pembacaan Alkitab itu berbeda setiap hari, berbeda setiap orang. Makanya Makanya kita harus melatih diri untuk berdisiplin dalam baca Alkitab. Lalu kudis apa lagi? Kudis tipe ibadah. Ayo, siapa yang kurang disiplin dalam beribadah? Beribadah kalau butuh sesuatu sama Tuhan, maka rajin ibadah. Kalau sudah ditolong Tuhan, kalau hidupnya sudah lancar, wis enggak ibadah lagi lah. Wis Tuhan sudah tolong kok. Aku sibuk Tuhan maklum. Nanti kalau aku ada masalah lagi, aku ibadah lagi. Gitu. Kita harus mendisiplin ibadah. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang memiliki kedisiplinan dalam hubungan dengan Tuhan, maka ibadah pun akan disiplin. Ayo, siapa yang suka telat? Puji-pujian sing kok ae lah. Nunggu hampir khotbah. Sing khotbah sapa? Paulus. Wes. Kok ae. Nek mari khotbah teko. Mari khotbah lapo? Persembahan. Wah, sing kok ae. Dilungkas, mari persembahan, mari datang pas doa berkat. Gitu minta diberkati Tuhan. Kutuk yang ada. Nah, kita harus belajar disiplin. Kebaktian jam 9 harus datang. Setidaknya seperti itu. Kecuali kalau ada hal-hal yang di luar batas kemampuan kita. Tuhan maklum kok. Tapi kalau kita sengaja melambat, ini bahaya. Nah, itu kedisiplinan. Yang kedua, kita berbicara tentang kesatuan dari belalang. Kesatuan ini arahnya pada kesatuan tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tubuh Kristus ini bergerak bersama-sama dalam pelayanan, bergerak bersama-sama dalam tujuan Tuhan, saya yakin kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di tempat di mana kita berada. Masalahnya kan tidak semua orang memiliki cara pandang seperti itu. Masalahnya banyak orang yang masih belum mampu berpikir tentang kegerakan Tuhan. Banyak orang Kristen itu yang datang itu inginnya hanya mendapat berkat. Sehingga khotbah yang disenangi adalah khotbah tentang masalah, ada pertolongan, ada masalah, ada pengharapan, ada masalah, ada jalan keluar gitu. Muter itu saja. Kalau berdosa nanti dihukum. Kalau melakukan perbuatan baik nanti dapat pahala. Muter itu aja. Maka sadar atau tidak, kita akan terus-menerus menjadi bager di gereja. Bager di hadapan Tuhan. Tahu bager? Duh, enggak tahu. Bager itu bayi gerang. Seperti dikatakan dalam penulis Ibrani, kamu kalau dilihat dari segi waktu harusnya kamu itu sudah menjadi pengajar. Tetapi kamu masih seperti anak-anak. Minta didulang susu ay. Harusnya sudah makan pecel waru. Kepingin Pak Sita? Makan pecel, makan rendang sapi, rendang babi, enggak apa-apa. Paling di demo. Itu kan
Harusnya kalau orang yang sudah dewasa, makanannya seperti ini, bukan susu terus. Makanya saya katakan istilahnya bager, bayi gerang. Kita harus bergerak, memikirkan kegerakan Tuhan. Makanya kita harus mulai melangkah. Udahlah, khotbah tentang masalah, khotbah tentang berkat itu ya memang perlu. Tapi itu kan sudah jadi jaminan Tuhan. Tuhan akan menjadi pemelihara kita, itu kan sudah pasti. Maka kita tidak perlu lagi terlalu terpusat pada itu, tetapi Tuhan mengajak kita semua melihat kegerakan Tuhan. Tuhan itu maunya apa sih bagi generasi kita saat ini? Tuhan itu maunya apa yang harus kita lakukan, yang harus gereja kerjakan di akhir zaman ini? Kita harusnya sudah berhenti memikirkan diri sendiri. Kita harus memikirkan orang-orang lain. Kita harus memikirkan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kita harus bergerak dalam misi Tuhan. Jujur, gereja kita yang namanya misi itu masih hanya slogan. Tetapi mari kita mulai dari diri kita. Kita bergerak di bidang menjalankan misi amanat agung. Sekali lagi, bukan harus bisa khotbah, tidak. Bukan harus bisa menginjil dengan metode metode apalah, tidak. Dari hidup kita, dari keteladanan hidup yang kita berikan, maka kita akan bisa menjadi duta-duta Allah. Khotbah Minggu dan Senin kemarin menurut saya luar biasa, selalu berkaitan. Di hari Pentakosta adalah saatnya pengutusan bagi para murid. Kita adalah murid-murid Tuhan di akhir zaman ini. Tugasnya tetap sama, memberitakan Injil. Masalah kehidupan kita, Tuhan sudah atur. Sekali lagi saya ingatkan, ketika kita tidak mau bergerak di dalam kegerakan Tuhan, kita tidak mau bergerak bersama-sama dalam kegerakan Tuhan, maka cepat atau lambat kita pasti akan tergilas oleh kegerakan Tuhan dan kita akan tertinggal. Alangkah sayang sekali kalau kita tidak sama-sama dimuliakan oleh Tuhan sebagai kesatuan dalam tubuh Kristus. Maka kita harus bersatu hati, kita dukung doa. Kalau punya berkat, kita dukung dana, kita sumbangkan ke daerah-daerah yang membutuhkan, daerah-daerah penginjilan, pos-pos PI di pedesaan-pedesaan itu, saya pikir itu ujung tombak misi. Kalau mereka diberkati Tuhan, orang lain akan melihat, oh, kok hidup mereka diberkati enak ya, lebih makmur dari kita. Mereka akan bisa bersaksi. Itu tujuan kita. Kita jangan lagi memikirkan diri sendiri. Kita harus bergerak dalam kegerakan Tuhan di akhir zaman. Sekali lagi, di akhir zaman. Ini apa sih? Ya. Selanjutnya, yang terakhir, kita belajar tentang cicak yang lemah lembut. Saya nggak nemu gambar cicak yang lucu, jadi saya foto gecko saya yang bisa tersenyum. Ya. Nah, binatang yang keempat ini adalah cicak. Salomo mengamati bahwa cicak itu selalu ada di mana-mana, betul? Mau di dapur, atau di tempat tidur, di kamar mandi, atau di ruang tamu, bahkan dari gubuk-gubuk sampai istana raja pun ada cicak. Bukankah semuanya itu bisa tertutup rapat dan cicak bisa masuk? Kenapa? Karena cicak memiliki kelenturan tubuh. Nah, ini berbicara tentang apa? Saya artikan ini dengan sebuah kelemah lembutan. Kalau kita berpikir apa sih fungsi cicak? Kita bisa macam-macam ya jawabannya. Cicak makan nyamuk atau nyamuk makan cicak. Cicak makan nyamuk, ya betul.
Cicak sebagai obat kudis, ya betul, mungkin. Cicak sebagai obat anti ngompol, ya toh, kan banyak mitos-mitos seperti itu yang belum terbukti secara ilmiah. Tapi apalah, setidak-tidak berharganya binatang itu punya manfaat. Nah, dari cicak kita belajar tentang kelemah lembutan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Wih, kalau aku lemah lembut, aku jadi tuan tanah gitu maksudnya. Bukan. Memiliki bumi itu berarti mewarisi bumi. Orang yang mewarisi bumi itu pengertiannya adalah orang yang lemah lembut bisa diterima di mana saja. Bisa diterima di mana saja. Orang yang lemah lembut itu tidak akan pernah ditolak orang. Beda dengan orang yang kemelindi atau petitang, petenteng gitu. Walaupun orangnya katanya baik, tapi kalau lihat gayanya kemelindi gitu kan, orang udah sebel duluan ya. Tapi kalau ada lemah lembut, itu orang yang emosi pun bisa adem gitu. Saya kemarin baru dapat berkat. Mobil saya karena akinya tekor dan dibantu orang dorong, saya angkat ganjelnya, lupa tarik handrem, akhirnya melorot, nabrak mobilnya orang. Nah, itu saya mikir gini, aduh, totalan. Kalau saya dulu pasti ngeyelnya dhisik, entah cari alasan apa, pokoknya ngeyel dhisik lah. Kalah menang urusan carry, pokoknya ngeyel. Waktu itu Tuhan ingatkan, sudahlah, tidak usah ngeyel. Saya belum tahu pemiliknya siapa. Nah, ketika itu orangnya tanya, loh ya apa pak? Oh ya apa kok? Saya dipanggil Koko. Keren. Ya apa kok? Lah ya enggak tahu pak. Loh, ya jangan enggak tahu. Loh, begini pak, saya enggak tahu harus bagaimana. Karena sudah kejadian, ya saya tanggung jawab. Iya kok ini pedot anunes. Iyalah Pak, apa yang dimaui saya tanggung jawab. Bener ya? Oh, diminta KTP, tukar-tukar nomor WA. Barusan belakangan saya tahu dia itu adalah Cinjia. Apa Cienca. Aku ini Cinjia kok. Apa pak? Loh, iya. Ya itulah ngomongnya. Loh, sampean ini Cino gak ngerti Cinjia. Loh, aku bukan Cino pak. Bojo saya ngomong, dia orang Jawa pak. Loh kok Cino? Nah, Cinjia itu polisi. Nah, dari situ saya bersyukur banget kalau saya nggak ngeyel duluan. Ternyata belakangan kemudian saya tahu diceritain dari Yayu, karena mereka pulang ikut mobil mereka, karena tidak mungkin pakai ikut mobil saya karena gasruk ban belakang. Dia cerita, bapak ini biasanya gampang emosian loh, bisa manggil teman-temannya loh, ayo merapat gitu. Tapi kenapa kok ini enggak? Ya saya pikir ya itu karena saya enggak ngeyel gitu loh. Belakangan saya tahu ketika di Mbak Sri katanya sempat emosi. Nah, pas saya datang dia curhat sama saya, aduh aku nih emosiku lagi naik turun pak, karena habis nembak orang kemarin itu, jadi emosiku masih stabil. Ternyata dia itu reserse ya, yang urusan dengan penjahat itu, habis nembak orang jadi emosinya. Oh ya, saya mengerti. Nah, ini adalah suatu kemurahan Tuhan ketika kita mampu tidak ngeyel, mampu menguasai diri untuk bersikap lemah lembut, maka orang yang jahat sekalipun akan bisa menerima kita dengan baik. Sejahat-jahatnya orang pasti akan luluh dengan orang yang lemah lembut. Tapi bukan berarti saya sudah lemah lembut loh, belum. Karena itu kemurahan Tuhan saja saya bisa lemah lembut.
Kadang-kadang masih bisa ngeyel sama istri saya gitu, angel. Ya, tapi kita belajar harus tetap lemah lembut ya. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi duta-duta Kristus, kita kan tadi panggilannya dalam kegerakan Allah, maju bersama-sama dalam kegerakan Tuhan. Nah, karakter yang terpenting yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya adalah karakter lemah lembut ini. Karena dengan kita lemah lembut, maka orang bisa menerima kita. Orang tidak antipati dulu. Wah, orang Kristen kok cek sombong ya. Orang Kristen kok cek kedus ya. Tidak. Mereka akan melihat kita sebagai orang-orang yang lemah lembut, yang manis tutur katanya, yang bisa juga tegas. Tapi tegas bukan berarti kasar. Tegas tapi tetap menyampaikan dengan lemah lembut. Nah, kita ini adalah surat-surat Kristus yang terbuka, yang dilihat oleh semua orang. Maka karakter ilahi ini harus kita miliki. Jadi kenapa kita harus belajar memiliki karakter orang berhikmat ini? Karena Tuhan mau kita memiliki karakter yang kuat dalam kehidupan kita. Kita, jujur saja, kita seringkali terkagum-kagum dengan orang yang punya talenta, yang punya karunia hebat. Tetapi kita jarang bangga dengan ibu-ibu tua yang duduk di pojokan belakang gereja, yang berdoa bagi gereja. Kita jarang bangga dengan itu. Kita bangga dengan wah yang KKR-nya puluhan ribu, yang sekali angkat tangan tumbang beratus-ratus orang, beribu-ribu orang. Wah, kita bangga. Rick Warren menulis dalam bukunya, menulis sebuah kalimat begini. Bukan dalam buku sih, dalam quote. Manusia tertarik dengan talenta atau karunia, tetapi Tuhan itu terkesan dengan karakter. Jadi yang dibutuhkan Tuhan dalam hidup kita adalah karakter yang baik, karakter yang unggul, karakter ilahi seperti yang dimiliki Kristus itu harus ada dalam hidup kita. Sehingga keberadaan kita bisa diterima dimanapun kita berada. Sehingga kita mudah untuk memberitakan Injil. Kita mudah untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang tanpa ada penolakan. Amin. Karunia atau karakter bisa membawa kita kepada puncak ketenaran. Tetapi tanpa karakter, ketenaran itu akan menjadi sesuatu yang rapuh, yang bisa membuat seseorang terjatuh dan tidak kembali lagi. Tetapi orang yang berkarakter ilahi adalah orang-orang yang sedang berjalan bersama-sama dengan Allah menuju puncak kesempurnaan. Orang-orang yang berkarakter ilahi meninggalkan teladan dan jejak-jejak ilahi sehingga orang lain bisa mengenal Allah dalam hidupnya. Amin firman Tuhan. Mari saya undang semua untuk berdiri. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau membawa kehidupan kami menjadi kehidupan yang memiliki karakter ilahi, memiliki karakter yang visioner, agar kami mampu melihat rencana Allah dalam kehidupan kami sebagai pribadi ataupun sebagai anggota tubuh Kristus. Sehingga kami tidak lagi memusingkan hal-hal perkara-perkara duniawi, kami tidak memikirkan perkara-perkara pribadi kami, tapi kami memikirkan kerajaan Allah ditegakkan. Ajar kami Tuhan juga untuk memiliki karakter yang cerdik di dalam menghadapi akhir zaman ini. Tipu muslihat iblis semakin luar biasa, tapi kami percaya dengan hikmat-Mu kami akan bisa mengenali segala macam tipu dayanya, sehingga kami tidak terjebak
sehingga kami tidak terseret arus, tetapi kami mampu mengalahkan tipu daya mereka dengan memberitakan kebenaran. Terima kasih Tuhan, dan ajar kami Tuhan untuk memiliki karakter yang disiplin dan yang memiliki kesatuan hati, sehingga kami semua sama-sama bergerak sesuai dengan kegerakan yang Tuhan sedang kerjakan bagi generasi kami ini ya Bapa. Terima kasih, terlebih dari itu Tuhan, biarlah kelemah lembutan berkuasa atas hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang lemah lembut, kami orang-orang yang rendah hati. Biarlah kami meneladani karakter Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati, sehingga dimanapun keberadaan kami boleh menjadi berkat. Keberadaan kami tidak ditolak, tetapi disambut luar biasa seperti mereka menyambut Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai kami sebagai alat-alat-Mu, sebagai duta-duta kerajaan-Mu untuk memberitakan Injil keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita diberkati ya oleh firman Tuhan. Luar biasa. Dan memang hari ke hari kita harus menunjukkan pertumbuhan, bukan malah sebaliknya ya. Kalau kita menunjukkan pertumbuhan dari individu per individu, kalau secara bersama maka gereja ini akan berkembang bukan hanya dari segi kuantitas, tapi dari segi kualitas juga. Kalau banyak orang, tapi rohaninya ya di bawah semua ya percuma juga, tiwas rame-rame tok gitu ya. Tapi kalau sama-sama bertumbuh segi kuantitas maupun kualitas, maka gereja kita akan semakin banyak memenangkan jiwa. Ya, kita akan memberikan persembahan. Persembahan dijalankan, kita akan nyanyikan pujian Taburlah. Taburlah, maka engkau kan menuai satu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Mari menabur. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Ya, saya percaya Tuhan pasti memberkati setiap taburan kita. Ya. Mewakili pimpinan di tempat ini, saya sampaikan pengumuman buat kita. Ibadah kita di tempat ini diselenggarakan 2 kali. Ibadah pertama hari Minggu pukul 9. Ibadah yang kedua hari Senin pukul 3:30 sore. Ya, Bapak Ibu bisa mengikuti salah satu atau keduanya ya. Semakin banyak kita dengar firman Tuhan,
semakin baik untuk kita. Untuk minggu depan tanggal 19 Juni ya, tanggal 19 Juni firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Epafras Joko dari Surabaya. Lalu untuk Senin besok tanggal 13 Juni firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Lani Tandayu ya. Itu yang akan menyampaikan firman Tuhan buat kita. Bapak Ibu Saudara, saya perlu sampaikan juga Ibu Gembala kita hari ini tidak hadir. Ya, beliau masih dalam masa pemulihan juga, tapi beliau ada di pusat di Ibadah Sawahan. Menyampaikan terima kasih juga buat dukungan doa Bapak Ibu sekalian. Hari Jumat kemarin sudah sampai ke Surabaya dengan baik, operasinya sudah berjalan lancar berkat campur tangan Tuhan ya. Lalu saya sampaikan pengumuman. Mungkin tadi pagi sudah banyak yang tahu ya, banyak yang lihat. Ini. Jadi Ibu Gembala kita itu sekarang menggantikan posisinya Pak Sewi. Ya, Pak Sewi kan sudah dipanggil Tuhan sebagai tim penatua di gereja Sawahan, ya, gereja lokal Sawahan. Jadi tadi pagi sudah ditapiskan oleh Majelis Pusat. Tapi Ibu Gembala juga masih tetap di Muria, gitu ya. Cuman mungkin waktunya nggak bisa maksimal. Bentar ya. Waktunya nggak bisa maksimal karena ya di sana terikat jam ya, jam kerja istilahnya. Jadi kita tetap dukung doa Ibu Gembala kita supaya bisa memberi warna, gitu ya, bisa membawa kegerakan baru untuk gereja lokal di Sawahan, bisa mendukung perkembangan gereja Sawahan ya. Tapi tetap beliau juga akan menggembalakan kita di tempat ini, dibantu dengan beberapa pimpinan ya, saya, Pastor Paul dan juga Ibu Sianli, dan juga tentu pengurus dan semua jemaat. Yang penting tadi sudah disampaikan, kita harus visioner. Gereja ini harus punya sasaran, punya tujuan, punya hal-hal yang pasti untuk dikerjakan supaya kita lebih menjangkau banyak hal untuk kemuliaan Tuhan ya. Saya rasa itu aja yang saya sampaikan. Oh ya, setiap hari Kamis pukul 10 kita ada doa puasa ya. Dimulai pukul 10 pagi. Bapak Ibu Saudara yang punya kesempatan, punya waktu, boleh hadir ya jam 10 pagi. Lalu saya umumkan juga di sini juga ada ibadah youth ya. Ibadah youth itu dimulai hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 8, 1 jam ibadahnya. Ya, saya mengajak mungkin ada dari teman-teman youth atau anak atau cucu kita yang berusia remaja, berusia pemuda, bisa didorong untuk kita bersama-sama ikut ibadah youth di tempat ini ya, supaya anak-anak kita ya itu tidak ngeluyur yang tidak jelas gitu ya. Biasanya kalau Sabtu itu ya yang sudah bergereja sih mestinya sudah ada pelayanan atau gereja
bagus, tapi yang enggak ada ini bisa keluyuran kemana-mana gitu ya. Khawatirnya nanti ya perkembangannya, pertumbuhannya jadi kurang bagus ya. Oke, saya rasa itu aja pengumuman. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan hidupku, tanpa Tuhan yang ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Ini pengakuan kami sebagai bentuk ungkapan kami bahwa kami mengandalkan Tuhan. Kami berharap kepada Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya Tuhanlah satu-satunya pertolongan bagi kami. Kami akan mampu menghidupi firman Tuhan. Kami akan mampu menjalani hidup kami untuk melakukan kehendak Tuhan ketika Tuhan menolong dan menyertai kami. Terima kasih buat hadir-Mu di tengah-tengah ibadah ini. Kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Keluarga kami diberkati, kesehatan kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, studi kami, studi anak-anak kami diberkati, pelayanan kami diberkati. Apapun yang kami kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Kami bukan hanya diberkati, bahkan kami jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini kami berdoa buat Ibu Gembala kami. Kau terus pulihkan dengan sempurna kesehatan beliau, supaya beliau dapat beraktivitas dengan maksimal di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab yang beliau boleh terima saat ini. Sebagai tim penatua, kiranya Tuhan tolong hamba-Mu. Kau terus berikan hikmat, pengurapan, kekuatan yang baru, kemampuan Tuhan, supaya hamba-Mu boleh jadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Berdoa buat lingkungan sekitar gereja ini. Kau terus berikan perlindungan jauh dari segala bentuk gangguan. Kami semua boleh bebas beribadah, bahkan kami boleh jadi berkat. Berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami, dari pusat sampai daerah. Kami percaya ketika pemerintah kami takut akan Tuhan, Tuhan akan terus mencurahkan berkat Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih, selesai ibadah kami kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai perjalanan kami. Itu sebabnya kami buka hati kami arahkan kepadamu dengan iman. Kami akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita pulang dengan membawa berkat yang terbaik yang datang dari Allah Bapa, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang terus menyertai kita dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, sampai berjumpa pada ibadah berikutnya. Tuhan memberkati.